Perkenalkan, nama saya Lira Aulia Ratmaji dengan NIM 12512900016. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai kebenaran dalam ilmu komunikasi dan etika, mulai dari definisi, pentingnya, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kebenaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar benar yang dapat diartikan sebagaimana adanya, betul tidak juga salah, adil tidak berat sebelah, lurus hati dapat dipercaya dan sah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebenaran adalah kenyataan yang sesuai dengan fakta dan realitas yang sebenarnya. Sedangkan etika sendiri secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yakni ethos, yang berarti watak kesusilaan. Sedangkan istilah kebenaran yang dikutip dari Wikipedia, yakni persesuaian antara pengetahuan, penalaran, dan juga objek, dan bisa juga diartikan sebagai suatu pendapat atau perbuatan seseorang yang sesuai dengan atau tidak ditolak oleh orang lain dan juga tidak merugikan diri sendiri. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kebenaran dalam etika dapat dipahami sebagai kesesuaian antara pernyataan atau tindakan dasar realitas yang menjadi dasar moral untuk bertindak secara adil dan penuh tanggung jawab. Di dalam jurnal studi Agama dan Pemikiran Islam oleh Imran Mustafa yang terletak di halaman 3, bahwa dalam terminologi Aristoteles, kebenaran dapat diartikan sebagai veritas es adequatio intellectus et re, yang artinya kebenaran adalah penyesuaian antara pikiran dan kenyataan, kemudian mencoba memahami kualitas pernyataan yang dibuat oleh subjek. Kebenaran menurut Abbas Hambani yang dikutip dari Jurnal Teori Kebenaran Perspektif Filsafat Ilmu oleh Ahmad At-Tabik halaman 257-258, bahwa kebenaran dapat dipahami sebagai suatu sifat dari suatu pernyataan dan proporsi yang benar, baik itu bersifat konkret maupun abstrak. Kebenaran juga berkaitan dengan pernyataan yang dapat dinilai benar atau salah berdasarkan kenyataan atau logika. Bersumber dari e-book yang berjudul Ilmu Komunikasi dan Informasi dan Transaksi Elektronik oleh Dr. Geofakta Rizali MIKOM di halaman 2 sampai 3. Secara umum, komunikasi merujuk suatu proses yang dilakukan oleh manusia dalam rangka merespon suatu perilaku atau perlambang yang dilakukan oleh manusia yang lainnya. Komunikasi ini bertujuan agar terjadi pengertian bersama. Hal ini sesuai dengan asal kata komunikasi itu sendiri, yakni communication atau komunis, yang berarti sama, yakni sama dalam hal makna atau berbagi makna. Menurut pendapat Carl E. Hoffman mengenai ilmu komunikasi yang bersumber dari e-book yang berjudul Komunikasi, Teori dan Praktek oleh Profesor Dr. Andus Onong Ujana Effendi MA di halaman 9, bahwa ilmu komunikasi adalah upaya sistematis untuk merumuskan secara tegar asas-asas penyampaian informasi serta pembentukan pendapat dan sikap. Dari definisi menurut Hoffman menunjukkan bahwa objek studi ilmu komunikasi bukan saja penyampaian informasi, melainkan pendapat umum, public opinion, dan sikap public attitude yang di dalam kehidupan sosial dan kehidupan politik memainkan peranan yang sangat penting. Bahkan definisinya secara khusus pengertian
komunikasinya sendiri, Hoffman mengatakan bahwa ilmu komunikasi merupakan proses mengubah perilaku orang lain. Communication is the process to modify the behavior of other individuals. Di dalam buku pengantar ilmu komunikasi oleh Profesor Dr. Hafiz Canggara MSc di halaman 20, terdapat definisi ilmu komunikasi yang dikembangkan oleh Rogers bersama De Laurence Kincaid 1981, sehingga melahirkan definisi komunikasi adalah suatu proses di mana dua orang atau lebih membentuk dan melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya yang pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam. Kebenaran sangat penting dalam ilmu komunikasi karena dapat menentukan saling pengertian dan komunikasi yang efektif. Tanpa kebenaran, komunikasi dapat menimbulkan kesalahpahaman. Di dalam ilmu komunikasi, kebenaran berkaitan dengan logika, kejujuran, dan juga tanggung jawab. Komunikasi yang didasarkan pada kebenaran dapat membangun sebuah kepercayaan antara komunikator dan komunikan, sehingga pesan dapat mudah diterima dan juga dapat dipahami dengan baik. Selain itu, kebenaran juga menentukan efektivitas dalam komunikasi karena tujuan informasi seperti menyampaikan informasi, mempengaruhi dan juga membentuk sikap hanya akan dapat terjadi jika informasi benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Di dalam buku Ilmu Komunikasi Ilmiah dan Populer oleh Nuruddin di halaman 144 dijelaskan bahwa dalam kenyataannya ilmu komunikasi memiliki tujuan yang sangat beragam, tergantung siapa saja yang menjadi komunikatornya, apa yang menjadi latar belakangnya, kepentingannya, hingga kondisi lingkungannya. Selain itu, ilmu komunikasi tidak memiliki tujuan yang tunggal, artinya manusia tidak melakukan komunikasi hanya untuk menjalin suatu hubungan. Hal ini menunjukkan bahwa di dunia ini tidak ada motivasi tunggal dalam berkomunikasi, karena setiap individu melakukan komunikasi dengan tujuan yang berbeda-beda sesuai dengan konteks dan kebutuhannya. Dengan memahami tujuan ilmu komunikasi yang beragam, kebenaran dan kejelasan informasi menjadi faktor penting agar komunikasi dapat berjalan dengan baik dan efektif. Dalam buku Human Communication Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss oleh Dedi Mulyana MA di halaman 22-24 dijelaskan bahwa komunikasi yang baik itu menyampaikan informasi dengan jelas dan benar agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kesalahpahaman dalam penyampaian informasi dapat menyebabkan kesalahpahaman dan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, kebenaran menjadi dasar dalam berkomunikasi agar komunikasi berjalan dengan efektif dan dapat membangun hubungan sosial yang baik. Secara sederhana, komunikasi dapat dikatakan berhasil dan juga efektif apabila seseorang menyampaikan pesan yang dimaksudkannya dan pesan tersebut dapat dipahami oleh orang lain. Berkaitan dengan berbagai macam bentuk komunikasi seperti komunikasi publik dan komunikasi massa, banyak pembahasan mengenai cara bagaimana meningkatkan penyampaian informasi. Di dalam komunikasi massa, penyebaran informasi sering menjadi tujuan utama, seperti di dalam siaran berita, film dokumenter, dan media informasi lainnya. Oleh karena itu, orang yang berkecimpung di dunia komunikasi massa harus mampu mengembangkan kemampuan komunikasi agar mereka dapat mengatur, menyajikan, dan menafsirkan informasi dengan cara yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat. Penerapan kebenaran dan etika dalam berkomunikasi contohnya dapat dilihat dalam kehidupan nyata seperti di dunia media massa dan penggunaan media sosial. Wartawan harus menyampaikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan masyarakat. Seorang yang menggunakan media sosial harus memeriksa kejelasan informasi
sebelum menyebarkannya. Kemudian juga dalam komunikasi kelompok, seorang anggota kelompok harus menyampaikan informasi dengan jujur dan harus menghargai pendapat orang lain. Hal ini sesuai dengan teori komunikasi yang menyatakan bahwa komunikasi yang baik itu didasarkan dengan kejujuran, tanggung jawab, dan kejelasan pesan dalam menyampaikan informasi. Di dalam etika komunikasi juga dijelaskan bahwa etika komunikasi itu sangat penting dalam interaksi sosial karena dapat mencegah terjadinya konflik dan juga kesalahpahaman. Kesimpulannya, komunikasi dan etika merupakan prinsip yang mendasari komunikasi yang jujur, akurat, bermoral, dan dapat dipercaya. Dengan memahami konsep ini, kita dapat menjadi komunikator yang baik dan bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi dan membangun hubungan sosial yang sehat.